Anggraini dengan NPM 212151113 dari kelas 2021C jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan mengenai profil pribadi, riwayat pendidikan, serta testimoni pembelajaran teori bilangan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Deddy Nurjamil, Dr. Andes Magister Pendidikan. So, selamat menyaksikan! Nama lengkap saya Siti Anissa Anggraini. Nama panggilan sehari-hari itu Ica. Namun ada juga yang suka memanggil saya dengan panggilan Siti atau Anissa, dan bahkan ada juga yang panggil saya Umi. Nah, saya lahir di Bandung pada tanggal 26 Maret 2003. Sekarang saya berusia 18 tahun dan sedang menempuh pendidikan di Universitas Siliwangi. Saya tinggal di Kampung Selawi RT 2 RW 12 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Nah, ini adalah keluarga saya. Ayah saya bernama Sutisna dan ibu bernama Lia Mariana. Namun untuk ibu sendiri itu sudah meninggal dunia pada saat saya berusia 10 tahun. Nah, kini ayah saya sudah menikah lagi. Ibu saya sekarang bernama Siti Hamidah dan saat ini saya memiliki 2 orang adik. Yang pertama itu laki-laki bernama Pak Eliadi dan yang kedua itu perempuan bernama Utia Salsa Aini Alawiyah. Nah, untuk riwayat pendidikan sendiri, saya mulai bersekolah itu pada tahun 2008 di TK Riyadul Ihsan yang tepatnya di kampung saya sendiri, yaitu Kampung Selawi RT 1 RW 12 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Nah, pada saat TK ini, saya suka diikutsertakan dalam lomba menari dan lomba praktek sekolah. Saya bersekolah TK selama 1 tahun, kemudian pada tahun 2009 saya meneruskan sekolah dasar di MI Al-Ma'arif Cijerah, yang tepatnya di Jalan Cijerah, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Nah, pada saat MI ini saya aktif dalam Eskul Pramuka Siaga. Nah, di sana itu sangat senang sekali karena mendapatkan teman baru, mendapat pengalaman baru, serta ilmu yang baru. Nah, saya bersekolah di MI ini selama 6 tahun. Saya lulus pada tahun 2015. Nah, kemudian pada tahun 2015 saya melanjutkan sekolah menengah pertama di MTS Al-Ma'arif Cijerah, yang tepatnya masih sama di Jalan Cijerah. Nah, pada saat MTS ini saya mengikuti beberapa eskul. Ada 3 eskul yang saya ikuti. Yang pertama itu Pramuka, yang kedua OSIS, dan yang ketiga ada PMR atau Palang Merah Remaja. Nah, saya itu mengikuti Pramuka karena emang saya suka. Karena kalau misalkan di Pramuka itu seru, banyak sekali kayak menjelajahnya, itu tuh sangat seru sekali. Kemudian kita itu bisa seru-seru di sana. Kemudian untuk OSIS saya itu mengikuti karena saya ingin melatih kepemimpinan saya dan saya ingin bisa meningkatkan kepercayaan diri saya gitu. Nah, untuk PMR sendiri, saya mengikuti PMR ini karena dulu saya itu bercita-cita ingin menjadi dokter dan saya masuk PMR. Namun setelah dipikir-pikir, saya tidak ada bakat di sana karena saya ini orangnya takut dengan jarum suntik dan darah. Kalau misalnya jadi dokter itu gak akan cocok. Nah, lalu di MTS ini saya itu di kelas juga cukup aktif dan saya selama 3 tahun berturut-turut itu dipercayai untuk menjadi bendahara. Lalu alhamdulillah sekali pada saat MTS itu saya diberi kepercayaan untuk menduduki peringkat pertama dari kelas 7 sampai kelas 9 itu berturut-turut. Pada saat MTS juga saya memiliki 3 orang sahabat dan kita itu kemana-mana selalu bersama. Yang pertama itu ada Syifa Nur Aini, kemudian ada Indi Nurisma dan Alfi Fadilatul Husna. Nah, kami ini sangat dekat sekali, bahkan kami juga saling berkomunikasi. Namun setelah kami lulus itu berkomunikasi itu ya dibilang sudah tidak, karena kita disibukkan dengan kesibukan masing-masing. Tapi saya yakin kita masih tetap bisa menjaga silaturahminya. Nah, saya itu lulus dari MTS itu pada tahun 2018. Pada tahun 2018, saya melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 10 Tasikmalaya, yang tepatnya di Jalan Karikil, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Nah, sekolahnya itu cukup jauh dari rumah, namun saya berangkat sekolah itu selalu jalan kaki, karena tidak ada angkutan umum yang menuju ke sana. Sehingga kalau misalkan berangkat sekolah itu, saya selalu pagi sekali karena saya takut kesiangan. Nah, pada saat SMA juga, saya itu sudah berkomitmen dalam diri bahwa saya tidak akan mengikuti eskul apapun, karena saat itu kondisinya kan sekolahnya boleh, terus jarak sekolah ke rumahnya itu jauh, sehingga saya takut pulangnya itu kesorean, sehingga saya berkomitmen untuk tidak mengikuti eskul apapun. Namun ternyata pada saat ada demo eskul, saya itu sangat-sangat tertarik untuk mengikuti eskul Irema atau Ikatan Remaja Masjid. Jujur, dan saya juga merasa ada yang kurang gitu kalau misalkan saya tidak mengikuti organisasi, karena seperti yang tadi saya bilang, saya itu suka sekali berorganisasi. Nah, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk masuk eskul ini. Dan jujur,
saya sangat-sangat bersyukur, alhamdulillah sekali saya bisa masuk eskul ini. Karena ada banyak perubahan yang bisa saya rasakan dengan mengikuti eskul ini. Karena dengan mengikuti eskul ini, saya itu selain diberikan mengenai pembelajaran keagamaan, kemudian kita juga dilatih tentang public speakingnya, kepercayaan dirinya, jiwa kepemimpinannya. Kemudian kita juga dilatih rasa simpati, rasa empati, rasa peduli terhadap sesama dengan mengikuti kajian-kajian, kemudian mengikuti bakti sosial, kayak kalau misalkan ada Ramadan kita buka bersama anak yatim, kayak itu seneng banget. Nah kemudian dulu juga saya pernah waktu itu kan ada kegiatan duha bersama, jadi kita sholat duha, kemudian setelah itu suka ada penceramah dari setiap murid dari setiap perwakilan kelasnya, dari kelas 10 sampai kelas 11. Nah pada saat itu ada perwakilan kelas 10 yang tidak bisa dan tidak ada perwakilannya, maka kami dari eskul IREMA yang menggantikannya. Dan saat itu saya yang ditunjuk untuk bisa berceramah gitu. Jujur saya takut karena saya itu pemalu sekali. Namun pada saat itu Umi Iris sebagai pembina dari IREMA, Umi Iris tercinta, dan kakak-kakak dari IREMA itu kayak selalu mendukung gitu. Mereka tuh mendukung, ayo kamu bisa, dan akhirnya saya mencoba dan alhamdulillahnya bisa, walaupun harus gentar gitu ya. Tapi itu pengalaman yang luar biasa banget sih. Terus saat itu juga saya karena ikut IREMA, maka setiap ada kegiatan keagamaan saya pernah menjadi MC waktu kegiatan Maulid Nabi, kemudian membaca tilawahan Quran pada saat acara Muharram. Dan itu jujur itu sangat luar biasa sih menurut saya. Dan pada saat SMA juga alhamdulillah sekali saya diberi kepercayaan oleh sekolah itu untuk mewakili sekolah dalam kompetisi sains nasional tingkat Kota Tasikmalaya atau KSM di pelajaran fisika. Jujur sih kayak lucu gitu, karena aku juga saya itu tidak bisa, tapi entah kenapa saya dipilih untuk menjadi perwakilan. Ya walaupun saya tidak bisa masuk 10 besar, tapi saya sangat-sangat bersyukur karena saya sudah dipercayai dari sekian banyak siswa untuk menjadi perwakilannya. Nah kemudian di SMA juga alhamdulillah pada saat kelas 10 saya bisa masuk ke peringkat kedua. Lalu pada saat kelas 11, kelas 12 saya bisa masuk peringkat pertama. Nah pada saat SMA pun saya itu kan waktu kelas 10 masuk 10 MIPA 5, namun pada kelas 11 itu diacak lagi menjadi 11 MIPA 1. Jujur masa-masa SMA ini masa-masa yang sangat seru, masa-masa yang walaupun singkat namun kayak gak bisa dilupain. Ya singkat, kenapa saya bilang singkat? Karena kita tetap bukannya hanya 1,5 tahun, sedangkan 1,5 tahun lagi kita dari karena ada pandemi. Jujur itu sedih banget, perpisahan juga kan dibatasi, kayak ya ampun kok gini gitu. Tapi kita gak bisa berbuat apa-apa. Namun kayak walaupun singkat banyak sekali momen-momen kayak momen-momen bahagia, momen-momen tahu bersama, itu kayak momen-momen kebersamaan yang kayak gak bisa dilupain. Apalagi waktu kelas 11 itu kan kita baru, walaupun kelas 10-nya kita sama, tapi kan itu dari beda-beda kelas lagi. Terus kita harus menyatukan lagi. Nah hal ini tuh dapat kita rasain kekeluargaan itu pas ada kegiatan study tour. Itu masih alhamdulillah banget ada kenangan gitu, ada study tour. Nah pada saat study tour ini kita tuh ketawa bareng, seru-seruan bareng, terus kayak lepas itu semuanya tuh bahagia, kemudian kebersamaannya terasa, kekeluargaannya terasa. Kemudian setelah lulus saya merencanakan mau melanjutkan kemana. Jujur pada saat itu kondisi saya sedang dilema karena saya bingung harus melanjutkan kemana, kemudian mengambil jurusan apa. Sehingga saya memutuskan untuk masuk ke Universitas Wangi dan melanjutkan di jurusan pendidikan matematika. Jujur walaupun saya tuh dibilang bisa enggak terlalu bisa dalam bidang matematika, tapi saya suka dalam matematika, sehingga saya memasuki pendidikan matematika ini. Lalu setelah itu saya mulai masuk di jalur SNMPTN. Nah jujur kalau misalkan jalur SNMPTN ini kan jalur rapor, dan alhamdulillah pada saat itu saya masuk peringkat kedua dari semua angkatan. Tapi entah kenapa saya merasa saya tidak akan lolos, karena jujur itu tidak ada usaha saya. Mungkin ada, sebenarnya ada, tapi saya begitu yakin saya tidak akan lolos karena saya kurang persiapan. Dan ternyata benar, pada saat lulusan saya tidak lolos. Saya tidak sedih, dan saya juga sadar diri gitu bahwa persiapan saya itu belum matang sama sekali. Kemudian saya mengikuti SBMPTN. Nah di situ saya mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi tes SBMPTN ini. Dan saya juga sama teman-teman sekampung kayak suka belajar bersama, terus memahami soal-soal UTBK bersama, kemudian habis bareng, dan tibalah saat waktunya tes. Kemudian setelah tes ada pengumuman kelolosan. Ternyata hasilnya juga tidak. Qadarullah al hasilnya tidak. Nah pada saat pengumuman tidak lolos, jujur itu sangat sedih sekali. Karena menurut saya sudah melakukan usaha yang sebanyak-banyaknya, yang udah semaksimal mungkin. Namun saya juga berpikir kembali, mungkin ini bukan yang terbaik buat saya, belum waktunya buat saya. Nah dari situ sebenarnya saya sudah putus asa, sudah putus harapan, dan saya sudah berpikir bahwa oh mungkin untuk saat ini kamu belum, untuk tahun ini kamu belum. Karena setahu saya
jalur terakhir untuk masuk universitas itu lewat SNPTN dan saya jujur belum siap sama sekali. Nah, setelah itu ada teman sekampung saya yang memberitahu bahwa Unsil membuka ujian mandiri. Nah, saya daftar, kemudian saya mengikuti tes, dan pada saat pengumuman, jujur saya tidak tahu ada pengumuman kelulusan. Maka dari itu, saya buka pada malam hari. Karena jujur pas mau melihat kelulusan itu, saya trauma karena saya pernah gagal 2 kali dan saya udah berserah diri. Ternyata pas dibuka, alhamdulillah hasilnya lolos, dan itu lolosnya di jurusan yang saya inginkan. Jujur itu sangat senang sekali. Sangat bersyukur mengetahui bahwa saya lolos di ujian mandiri di jurusan Pendidikan Matematika Universitas Dimas. Nah, pada saat kuliah ini saya mengontrak 9 mata kuliah, yang salah satunya itu ada mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Bapak Deddy Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Nah, kesan awal saya mengenai mata kuliah ini tuh jujur kayak bingung. Soalnya saya belum pernah mendengar hal ini dan saya belum tahu gitu apa yang dibahas. Terus kayak saya tuh bertanya-tanya, apa sih mata kuliah teori bilangan ini? Terus apa saja sih yang dibahas? Bagaimana sih pembelajarannya? Nah, namun setelah 1 semester saya belajar teori bilangan, kini saya tahu bahwa teori bilangan ini membahas mengenai kayak saya menjadi tahu mengenai sejarah simbol matematika, terus simbol yang sekarang digunakan itu simbol apa, lalu turunan dari rumus, kenapa rumus ini ada itu turunannya dari mana. Nah, selain itu juga Bapak suka menugaskan kepada kita itu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan guru, kemudian teknologi, dan masih banyak lagi gitu. Nah, dengan hal ini tuh, dengan penugasan ini, itu membuat khususnya saya dan umumnya bagi teman-teman saya itu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu gitu. Contohnya dalam hal mengedit video, terus aplikasi edit video, kemudian cara membuat video pembelajaran yang interaktif, cara membuat batik matematika di aplikasi. Nah, jujur itu saya belum tahu, dan berkat mengikuti mata kuliah ini, saya menjadi tahu gitu. Saya sangat-sangat bersyukur bisa mengontrak mata kuliah ini. Nah, mungkin sekian yang bisa saya paparkan mengenai profil pribadi, riwayat pendidikan, serta testimoni pembelajaran teori bilangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.